Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazik Alfayat dari kelas 7E akan menyampaikan tentang sumber daya alam kemaritiman laut di Indonesia. Mari kita simak. Lautan Indonesia itu terkenal dengan keanekaragaman sumber daya alamnya. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, pada tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% sumber daya air, alam dan hayati di dunia. 17,95%-nya adalah terumbu karang dan 30%-nya adalah hutan bakau dan padang lamun. Jadi, Laut Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan yang besar. Apabila dimanfaatkan dengan optimal, dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Berikut potensi sumber daya alam kelautan. Pertama, perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya. Perikanan laut ialah usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan di pantai atau di tengah laut. Berdasarkan peralatan yang dipakai, usaha penangkapan ikan air laut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu usaha penangkapan ikan yang dilakukan secara tradisional dan usaha penangkapan ikan yang dilakukan secara modern. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan secara tradisional itu adalah usaha yang dilakukan secara tradisional atau sederhana. Biasanya dilakukan oleh para nelayan dengan menggunakan peralatan sederhana, yaitu pancingan saja, dan bergantung kepada tenaga angin dan tenaga manusia. Penangkapan ikan laut secara modern itu dilakukan dengan kapal motor dilengkapi dengan peti pendingin untuk menyimpan ikan agar tetap dingin, ya, bukan tetap hangat. Adanya perlengkapan peti pendingin membuat para nelayan menangkap ikan selama beberapa hari dan ikan hasil tangkapannya tidak cepat busuk. Jadi itu peti pendinginnya itu disimpan dalam ikan agar tidak cepat membusuk dan nelayan itu bisa melakukan penangkapan ikan secara sehari-hari. Alat-alat yang dipakai ya modern, kayak jaring, tembakan, bom. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu energi kelautan. Salah satu potensi Laut Indonesia adalah energi lautan. Sebutan bagi energi kelautan adalah energi terbarukan, yaitu bisa diterbarukan lagi menjadi baru-barulah. Energi kelautan itu terdiri dari energi gelombang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah wave power. Energi pasang surut atau tidal power, energi arus laut atau current power, dan energi panas laut dalam bahasa Inggrisnya ocean thermal energy conversion. Kelebihan dari energi terbarukan yaitu secara alamiah ramah lingkungan dan tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Sedangkan kekurangannya itu ya biaya investasinya pengembangan energi terbarukan yang tidak sedikit. Materi yang ketiga yaitu wisata bahari. Keindahan pantai Indonesia itu tidak perlu diragukan lagi. Cakupan wisata bahari ini yaitu pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Kalian bisa mengunjungi wisata bahari ini yaitu berada di Pulau Lajuan Bajo dan Pulau Raja Ampat, ya, dan lain-lain. Aktivitas yang kalian dapat lakukan saat wisata bahari adalah berjemur di pagi hari, berenang, dan melakukan olahraga air seperti snorkeling, diving atau bisa disebut menyelam, memancing, dan yang lain-lain. Pembangunan wisata bahari ini sendiri masih mengalami beberapa hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendukung, promosi baik secara kualitas maupun kuantitas. Di video pembelajaran kali ini, saya harap Anda dapat mengerti perkataan saya dan memahami materi-materi tersebut. Semoga diberikan kelancaran oleh Tuhan, ya Allah. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.